Jadi jangan sampai kita putus asa. Ya, ibadah ya cuman seperti ini, tidak punya ilmunya, yo melu-melu werek. Orang salat ikut salat, orang sholawat ikut sholawat. Tapi Nabi kira-kira maukah yo menganggap aku ini umatnya? Nabi sudikah mengakui aku sebagai umatnya? Jangan putus asa. Insya Allah Rasulullah itu tidak ada Rasul lain dengan umat-umatnya yang lain itu memiliki kedekatan seperti kita kepada Nabi kita Muhammad SAW. Sahabatnya Nabi ini Pak, tidak hanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, tapi nggih enten Bilal, tapi nggih enten Sa'labah, bahkan enten Nuaiman sing buwetik niku. Macam-macam Pak bentuk sahabatnya Kanjeng Nabi niku Pak. Sing luwih beling timbang jenengan wonten zaman Kanjeng Nabi punan. Jadi ya lek ngono aku tak beling lah ya ora ngono maksudnya. Maksudnya ora ngono Kang, salah paham. Jangan sampai kita putus asa dengan Rasulullah. Apalagi kita sudah menyadari dan berusaha sekemampuan kita untuk semakin mendekat kepada Rasulullah dan ajarannya. Husnudzon lah kita kepada Rasulullah. Kecintaan Rasulullah kepada kita ini sangat besar. Insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengizinkan Rasulullah untuk memberikan syafaat untuk kita semuanya. Amin. Nggih. Dan bukti Kanjeng Nabi itu sangat menginginkan keselamatan untuk kita. Ajaran Kanjeng Nabi niku lho Pak, itu tidak ada yang memberatkan umat. Mboten enten Pak. Sanakan ajaran mana yang memberatkan? Ada ajaran orang tidak boleh makan daging sama sekali. Enten Pak nggih? Kita angsal mboten Pak? Angsal. Daging itu kan yang boleh dimakan sama enggak lebih banyak yang boleh. Paling saya enggak oleh napa? Kucing, asu, napa malih? Babi dan teman-temannya. Seoke sing oleh kok wedhus oleh, sapi oleh, PT oleh, bebek oleh, mentok oleh. Nggih, unta oleh. Walah, kancil, gemak. Wah, sak pirang-pirang Pak sing oleh, Pak. Ada ajaran yang ndak boleh nikah sama sekali. Oh, kita nikah boleh, Pak. Lek sanggup nganti papat lho, itu. Lek sanggup nomor 1, lek wani nomor 2, nggih. Ya, tapi boleh nikah. Kenapa? Nggih manusiawi niku wau lho, tidak memberatkan. Lah diwai napa? Peralatan kok ndak boleh digunakan, ya mubadir. Ya apa sih? Apa cilik nggur nggih pipis saya. Ya apa? Nah ini Gusti Allah niku sudah membekali 2 hal yang dari situ iblis masuk, tapi dari situ juga manusia bertahan. Napa? Weteng kalih ngesore. Niku Pak nggih. Itu adalah perabotan yang Allah titipkan kepada kita. Dengan 2 hal itu kita bertahan. Weteng, kalau perut diisi, kita bertahan hidup. Lek gak percaya sebulan ya gak samadang. Engko lak lali carane ambekan. Yang kedua, bawah perut itu untuk melestarikan spesies manusia. Ya jajal. Lek kita 1 tahun ini saja, zaman corona, seluruh dunia larangan untuk menikah dan dilarang untuk menyentuh istri. Lak punah Pak manusia, Pak. Tidak ada angka kelahiran. Sing tuwek-tuwek mati giliran ngoten. Anak sing nom dhisik, sing tuwek keri. Sing tuwek keri, sing nom dhisik, wis macam-macam. Akhirnya napa? Musnah manusia. Perut dan bawah perut ini melestarikan manusia. Tapi hati-hati, ini juga 2 pos rondanya setan yang paling besar ini. Terminalnya tenggon loro niku. Wong korupsi ngantek triliunan niku, Pak. Niku alasane napa? Lek mencari makan ta turune. Gek mangan apa sampean niku lho. Korupsi ngantek sak monokean. Mangan sapator ta mobil truk diuntal. Alasannya mangan, Pak. Yang kedua, bawah perut. Nah, bawah perut niki pembunuhan pertama di dunia. Itu kan gara-gara ini ngesor weteng niku, Pak. Napa? Anake Nabi Adam antarane Qabil kali Habil. Peristiwa napa nggih? Bunuh-bunuhan pertama di dunia
Itu kan itu. Gara-garane nopo? Niku, Pak. Niku. Nggon kono kuwi lho. Dadi perkara. Ini adalah kunci berlangsungnya spesies manusia, tapi juga hati-hati 2 tempat perut dan bawahnya. Ini, wah, kudu dikenceng ini, Pak. Taleni, jiret, nganggo karet, ngantek menggi, dimpet. Makanya Rasulullah tidak membunuh keduanya. Rasulullah hanya membatasi. Ada saudara kita sing lek isok gak sah rabi, kan nonton Pak ya? Ada ajaran untuk tidak kawin karena setiap kelahiran pasti akan membawa penderitaan, samsara. Cara melepaskan diri dari samsara adalah dengan memutus mata rantai penderitaan. Caranya tidak menikah. Kalau tidak ada menikah, tidak ada kelahiran. Kalau tidak ada kelahiran, tidak ada penderitaan. Wah, yo entek menungso, Pak. Lah terus Gusti Allah nyiptani bumi kanggo sapa? Mentok. Ya apa? Mentok rapat timbali desa. Lah menungsone matek kabeh. Nggih tidak sesuai itu. Semuanya keturunan Nabi Adam itu masih membawa sisa-sisa risalah zaman Nabi Adam. Nopo? 1, nyembah Allah dan tidak menyekutukannya. Nomor 2, beranak pinak, Pak. Niku termasuk syariat loh, Pak. Beranak pinak niku. Niku warisan tinggalannya Kanjeng Nabi Adam. Jenengan bayangkan, kalau Nabi Adam dulu tidak mematuhi perintah Allah untuk mengembangkan spesies manusia, misalnya sepakat Nabi Adam dan istrinya Ibu Hawa, anu Bu, ayo program KB, ayo, kita nggak ada Pak, Nabi Adam KB, itu selesai orang menungsolan. Jadi ini syariat Pak. Rasulullah mengendalikan, mengatur supaya tidak terjadi hal-hal yang sifatnya fatal. Gak oleh kawin blas, fatal, menungso rusak, apa entek, punah. Tapi kalau dibebaskan, lah apa bedanya karo kucing? Banyak toh Pak nggih? Ada loh Pak. Di bagian negara lain, contohnya seperti di Eropa dan sekitarnya sana, yang negara-negara yang disebut negara maju niku. Lah negara kita negara apa Pak? Mboten maju Pak ya, berkembang lah ya. Berkembang, kan biyen kembang woe kapan kan. Tapi jangan putus asa. Jangan-jangan memang sudut pandang kita berbeda. Kalau kita sama-sama melihat ke sana, niku kan maju lek rono. Lek kula nyawang riko, jenengan nyawang riko, mana yang di depan kan ndak jelas toh Pak nggih. Ngoten mawon, Bos. Ndak usah kita kecil hati, wah negara kita negara berkembang, Eropa negara maju. Yo sik ta lah. Maju dan berkembang itu dilihat dari sudut pandangnya Mas. Sampean mau kemana? Mau sampean mau ke kanan, saya mau ke kiri kok. Yo gak nyambung. Dengan peradaban yang begitu tinggi, dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sedemikian maju, dan mereka itu punya agama loh Pak. Neng, tapi walakin nopo kok masyarakatnya mentolerir nikah ki lek wis yakin. Enek pemain bal duwe anak 3, emake beda kabeh. Gak ono sing dirabi krana gak yakin. Tak ya lucu, Pak. Banyak begitu itu. Pemain bal punya anak 3 di luar perkawinan. Kenapa? Antarodin, sama-sama ridho. Nek penting sing lanang seneng, sing wedok seneng gak protes. Menyapa sampean protes? Gendeng ah. Rusak tatanan masyarakat. Padahal mereka punya agama. Kenapa? Agama mereka tidak terlalu ketat mengatur masalah niki, Pak. Lah, agama kita sangat ketat, Pak, ngatur masalah niki, Pak. Bahkan termasuk bagian dari maqasidus syariah. Gusti Allah Ta'ala niki menurunkan syariat mulai zaman Nabi Adam sampai paripurnanya adalah Kanjeng Nabi Muhammad niku mengku pinten gangsal, nggih. Gangsal perkawis nggih minimal nggih. Pertama hifdzuddin, kemudian hifdzun nafas, kemudian hifdzun nasab, nasal, kemudian hifdzun nasab, terakhir hifdzul mal. Pertama Gusti Allah nurunaken napa niku syariat mulai zaman Nabi Adam sampai Al-Qur'an Kanjeng Nabi Muhammad sing pertama njogo agama. Karena agama ini adalah tertib kehidupan. Tanpa agama donya rusak, Pak. Donya rusak.
Wis ora ngerti mak, ora ngerti bapak, ora ngerti adik, ora ngerti mbak. Wah, anggere pengin ya tobruk ngono ya biar. Nggih, remek, Pak. Kula ora seneng karo Mas Slamet langsung tak ketak, gelut, paten-patenan. Malah ra karo-karuan lek ra ono agama. Maka pertama hifdzuddin, jaga agama. Yang kedua hifdzun nafas, jaga nyawa. Ini perintah agama loh, Pak. Jaga nyawa, menjaga kehidupan itu perintah agama. Kenapa? Karena agama itu hanya bisa dijalankan oleh orang yang pasti punya nyawa. Gak apa-apa, kita jihad semuanya, mati di jalan Allah. Ayo meledos bareng. Gak gendeng ah. Lek wong mati, wong Islam meledos kabeh, sing salat sapa dul. Lah wong Islam mati, makanya jihad fisabilillah, mati di medan pertempuran niku adalah akibat, Pak, bukan tujuan. Lelek tujuan nak bunuh diri jenenge. Kanjeng Nabi muridnya pasukannya 300. Sing dihadapi koalisi kafir Quraisy Madinah tambah wong Yahudi munafik 30.000 musuh 300. Ini kan ora masuk akal, Pak. Bayangkan kalau sahabat Nabi itu yang 300 semuanya niatnya adalah jihad fisabilillah, pengen mati di jalan Allah. Mati tang cerok mate. Ya mati, Pak, entek. Wong Islam lak mati terus lah ngono. Makanya wong kok golek mati niku nggih konyol. Kita ya pengen hidup. Ning lek ternyata kok kalah kepaten, ojo sedih. Ngoten lho, Pak. Ora kok golek mati. Golek kok mati gampang. Cabut kabel lak ya mati sih. Sing angel ki berjuang urip niku lho, Mas. Berjuang, berani berjuang menghadapi kematian. Ngadepi mati gak keren blas. Kula ngelek aqua sak botole ini lak mati sih. Tapi lek kula pengen urip abot, sesuk-esuk kudu tangi ning ladang. Nderes karet, regane murah, wehne bojo blonjone kurang dioring-oring. Walah, stres pokoknya. Itu demi hidup. Berjuang hidup itu lebih keren, Pak, daripada berjuang mati, ya. Ngene iku. Itu Kanjeng Nabi ajaran yang ngoten niku. Jadi, napa? Tidak ada satupun ajaran Nabi itu yang mungkir, yang berpaling, yang berseberangan dengan hakikat kemanusiaan, yang memberatkan, tidak ada. Oleh kawin, oleh diatur dul. Kawin sing gak diolehi sapa? Ibu, anak, bule. Lek anake bule angsal mboten, Pak? Asal. Misalnya Mas Slamet punya kakak perempuan. Ya enggak punya kakak lah. Mas Slamet punya kakak. Nanti Mas Slamet punya anak laki-laki, kakaknya punya anak perempuan. Itu kan sepupu jenenge, Pak nggih. Lek sepupu oleh. Tapi lek ngepek bulike ya gak oleh.